nomor 1 ke sampai 11, satu perikop ini dari mana? Wah. Hingga hari ini gelap gulita. Haleluya. Ini kodeks Sinaiticus ya. Ini kodeks Sinaiticus. Ini kita lihat dari John chapter 8 ayatnya atau verse-nya itu mulai dari 12 ya. Nomor satunya itu nggak ada. Tuh. Cek ya. Nomor satunya nggak ada. Dia langsung mulai lompat ke 12. Dia minta kan tadi kan? Tadi dia kan minta Yohanes pasal ke-8 nomor 1 sampai ke-11. Ini ada yang Ya mengatakan gini, manuskrip Alkitab itu bukan mengacu pada satu manuskrip. Dan ada manuskrip yang menulis, ada yang tidak. Tunjuk aja di mana itu kalau tertulis. misalkan dia mengatakan ada, ya dia tinggal ditunjukin. Di manuskrip yang mana? Apakah Textus Receptus? Apakah Vatikanus? Hingga hari ini nggak ada. Gelap gulita. Iya, tunjuk dong. Jangan melakukan udah saya invite pembodohan. loh. Konfirmasi. Kalau cuma mengatakan ada di manuskrip ini, itu penipuan itu. Tunjuklah Kalau cuma di bisa mana kita ngomong ya. cek. Gitu. Orang preman di pasar pun juga bisa ngomong. Kan gitu. Oke, Bang Maisal, silakan. Gimana Bang Maisal? Bang Maisal, silakan. Apa yang mau disimpulkan tadi? Naskah tertua kita bukan cuma itu. Iya, naskah tertuamu mana, Bilisu? Yang mana, tunjuk dong. Naik. Biasanya kamu berani naik, Bilisu. Oh, Wilisu. Ya, Itu naik, memang- Bilisu. Tunjuk, bawa data sini. Naskah tertuamu apa? Naskah tertua adalah apa? Coba. Setahu saya Sinaiticus. Jelas ya. Satu perikop hilangnya. Tadi kan dia minta Yohanes, coba buka Yohanes pasal ke-8 nomor 1 sampai ke-11, satu perikop ya. Tahu-taunya dia di-prank sama Theos. Gitu. Penawar racun, silakan naik, bawa data. Itu tertulis di manuskrip mana? Sinaiticus, Vatikanus, atau yang mana? Atau apa? Textus Receptus, yang mana coba? Bawalah sini. Kita cek datanya bener enggak? Kita kan sudah menunjukkan data tuh. Nah, balas data kalau kamu cerdas. Jangan cuma balas asumsi. Itu enggak level itu. Kalau cuma ngomong kayak gitu, preman-preman di pasar sama anak-anak pang yang di pasar pun juga bisa. Anak kecil juga Kan gitu. pandai, nggak usah belajar teologi kali. Nggak perlu sekolah STT. Gitu dia. Ya. Ini udah saya invite Herdok kok. mana Ayo. berani kalau ketemu saya, kabur, nggak berani. Kemarin tuh kabur tuh sama saya, mana berani dia Oh, ketemu saya. pantas trauma kali dia Ustaz Sugi. Babak belur. Dia kan menuduh Nabi Muhammad itu, dia bilang begini. Orang Islam itu menghujat karena mengikuti Muhammad menyuruh menghujat. Saya tanya dalilnya mana? Saya bilang kan, saya tunjuklah surah Al-Humazah itu kan. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka menghujat dan mencela. Dibaca sama dia, lalu dipelintir Nabi Muhammad kalau begitu masuk neraka. Loh, kok masuk neraka? Oh, Nabi Muhammad nggak pernah menghujat. Nggak ada Nabi Muhammad tuh menghujat orang di depan matanya, menyamakan orang, disamakan dengan anjing, itu nggak ada. Saya tunjukkanlah Matius berapa? Matius 15 ayat 26 itu, di mana ada perempuan yang lagi panik, lagi cari pertolongan, sampai sujud-sujud minta tolong. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Bukannya ditolong, disamakan dengan anjing. Saya bilang, kabur Herdi, nggak berani menjawab itu, nyungsep langsung. Coba Herdi ketakutan kalau sama saya, pasti saya tampol. Mau ngomong apa, ayo. Ini masalah. Ya itu penawar racun, ada mau naik enggak itu Bang Moto? Ini udah saya invite, ditolak terus, di decline ini ada sama dia. morehku nih, ada morehku nih. Naik moreh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan. Wah, ini Oten semakin ciut lah, yang naik di sini pakar semua. Udahlah, nggak bakal ada Oten naik lah kalau gini lah. Mana More naik dah nih More? Ini udah saya invite, tinggal dia accept. Ayo, penawar racun naik, Ibilisu naik, nah, gitu loh. Biar enak kita, main data kita. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuh lagi hujan atau gimana itu? Ini saya lagi di pinggir jalan kebetulan, kalau saya sih makanya agak berisik. Oh. Abis ini, abis nganter Bunda Maria periksa kandungan. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Saya sih berharap kalau dapat laki-laki nggak disembah anak saya itu doang. Sama ini ya, mau jawab dulu sebentar ini. Kalau dalam hadis kan kita lengkap ya, bahwa Rasulullah itu lahir itu dalam keadaan bersunat gitu. Terus tadi penawar racun sama yang lain-lain itu, ini tuh karena apa ya, buta literasi, jadinya nggak tahu kalau ada beberapa orang dalam Yahudi ini, dalam literasi Yahudi ini lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Dan ini pernah saya diskusikan langsung dengan praktisi Yahudi, namanya Billy atau Billy Nachman lah. Itu pasti orang-orang yang sering berdiskusi itu tahu ya. Jadi Billy itu menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW itu berarti orang yang shadiq dalam pandangan Yahudi, karena hanya orang-orang tertentu doang yang bisa lahir itu dalam keadaan sudah berkhitan. Ini saya mau tunjuk kasih datanya. Gimana? Musa itu lahir sudah tersunat tuh. Udah, nih sebentar saya kasih datanya Ustaz Sugi. Biar enak. Ini dari Khabat ya. Ini otoritas loh Khabat. Was Moses born circumcised? Regarding Moses' birth, we read that his mother saw that he was good. What did he see? One interpretations sit in several classic sources is that she saw that he was circumcised and knew that there was greatness in store for him being born circumcised. Nah, jadi being born circumcised itu Moses itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Yuk, cakep nih. Dalam Midrash Tanhuma list Moses among 7 special people who were born circumcised. Jadi dalam Midrash itu dijelaskan Musa itu Musa itu di antara daftar orang-orang yang spesial lahir dalam keadaan sudah bersunat atau sudah berkhitan. They are, dan mereka itu adalah Adam, Seth anaknya Adam, Noah, Yaakov, Yosef, Moses, and Yob. Berarti ada 7 orang yang lahir dalam keadaan berkhitan. Di dalam Pirkei Avot, the Rabbi Nathan provides a longer list, menyediakan daftar yang lebih panjang. Jadi ada Adam, Seth, Noah, Shem, Yaakov, Yosef, Moses, Balaam, Samuel, Daud, Yeremiyahu atau Jeremiah, Jerubabel, and Job. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru ketika orang-orang pilihan itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Jadi dalam kepercayaan Yahudi, orang yang sudah lahir dalam berkhitan itu orang yang sedek, orang yang benar gitu. Jadi Masya Allah ya. Sedikit Bang Moto. Nah, silakan, saya mau menanggapi juga ya. Nah, ini permasalahannya orang yang dikultuskan ya di kekristenan yaitu Yesus. Sayangnya Yesus gak lahir dalam keadaan bersunat gitu loh. Makanya orang-orang Yahudi pun malas menganggap dia Mesias gitu loh. Karena kenapa? Orang-orang yang dikultuskan itu rata-rata dia itu lahir dalam keadaan bersunat. Sedangkan Yesus ya, Yesus setelah lahir baru dia disunat, tidak dalam keadaan bersunat dia lahirnya. Iya, itu yang pertama.
Nah, yang kedua di sini ada yang lucu lagi gitu loh dari komentarnya para penyembah manusia yang namanya Yesus gitu. Kalau saya sih ya cukup paham ya karena kurang gizi waktu kecilnya. Ini ada pertanyaan dari Korntal ya. Mana ayat hadis Nabi Muhammad SAW disunat di Al-Qur'an? Al-Qur'an itu bukan tempatnya. Iya. Tanya apa itu? Iya, dan itu Pak De, makanya saya jelaskan sedikit Coba gini ya. Bentar, mulai. Ya. Yuk kita pahami. Saya ingin memahami pertanyaan dia ini. Mana ayat hadis Nabi Muhammad SAW sunat di Al-Qur'an? Maksudnya apa ini yang kamu tanya? Waalaikumsalam Bang Budi. Jangan, Pak De, jangan dipahami. Jangan dipahami karena gini, kata-katanya orang gila itu gak akan dipahami oleh kita yang waras, ya pasti itu. Ya, jadi gini saya jawab gini ya. Saya jelaskan. Hadis itu dengan Al-Qur'an itu terpisah. Ya, orang Islam dalam mengkodifikasi sebuah catatan itu memisahkan mana yang pewahyuan, mana yang catatan, mana yang risalah, mana yang riwayat. Nah, tradisi memisahkan ini itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Makanya orang-orang Yahudi membagi kitab sucinya jadi 3. Kenapa itu disebut Tanakh? Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, ya. Nah, Torah sendiri itu hanya Hesakum Shetorah yang 5, yang konteksnya pewahyuan dari Hashem Elohim kepada Moshe Rabenu atau Musa alaihissalam yang dikenal dalam Islam. Nah, sedangkan Nevi'im atau catatan para nabi, kitab-kitab itu para nabi, itu konteksnya tidak dimaknai di dalam keyahudian sebagai firman yang turun dari Hashem kepada nabinya, tidak. Konteksnya ranahnya sederajat seperti kalau dalam Islam hadis, gitu loh. Nah, lalu catatan-catatan penting atau Ketuvim ya, yang artinya catatan itu juga sama konteksnya adalah hanya catatan, bukan sebuah firman yang diwahyukan. Jadi antara orang Yahudi dengan orang Islam mengklasifikasi sebuah pedoman keagamaan itu sama standarnya. Tidak seperti Kristen. Kristen surat Paulus aja dianggap sebagai firman Tuhan dengan iming-iming apa? Paulus menulis itu atas ilham dari Roh Kudus, atas ilham dari ini menjadi firman Tuhan. Makanya saya pernah ngomong ada sedikit konyol ya. Kalau Paulus, untungnya Paulus sudah mati. Kalau Paulus masih hidup di zaman ini, sepertinya catatan chat WA dia, story WA dia, status Facebook dia, sampai Instagram dia itu bisa jadi isi kitab suci, gitu loh. Karena kenapa? Semua yang dia tulis semuanya kitab suci isi ya, gitu loh. Nah, jadi buat yang Kristen Protestan pasti nggak akan paham itu. Karena kenapa? Karena Kristen Protestan nggak punya catatan-catatan lain gitu loh. Tidak seperti Katolik. Kalau ngobrol dengan orang-orang Katolik paham. Karena kenapa? Dia juga punya pedoman lain gitu loh. Selain kitab yang konteksnya pewahyuan yang dianggap, yaitu apa? Catatan para bapak-bapak gereja. Risalah-risalah para penginjil-penginjil yang purba, yang klasik gitu loh. Nah, orang Protestan, agama yang baru lahir di abad ke-16 gak akan paham itu. Maklum, namanya juga agama modern, bukan agama purba gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Moto, saya kembalikan. Iya, ini aneh juga nih. Ya, tapi saya maklumi orang Kristen kalau nanyakan mana buktinya Nabi Muhammad sunat dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu bukan biografi Nabi Muhammad. Ya, perlu dipahami itu. Makanya kamu nanya pun salah. Al-Quran bukan biografi Muhammad. Al-Quran beda dengan Bible yang berisi tentang biografi-biografi. Al-Quran bukan itu. Al-Quran ini kitab petunjuk ketakwaan. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin. Jadi kalau mau nanyakan tuh dilihat bukunya dulu. Ini judulnya apa buku ini? Contoh kamu sedang baca biologi. Jangan cari soal ekonomi di situ, nggak ketemu. Al-Quran sudah memberi judul terhadap dirinya. Buku ini buku petunjuk untuk orang bertakwa. Gitu loh. Bukan buku biografi. Coba dibaca di Al-Baqarah ayat 2 itu. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Kitab ini petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi isinya Al-Quran tentang ketakwaan, tentang iman. Kalau mau belajar ketuhanan di Islam, di Al-Quran, pasti benar. Tapi kalau kamu belajar cari ketuhanan di Bible, nggak benar-benar. Makanya sudah 2000 tahun masalah ketuhanan kalian masih cakar-cakaran. Karena pedomannya nggak benar. Nah, kalau Al-Quran pedoman ketuhanannya benar, maka tidak ada cakar-cakaran masalah Tuhan di dalam Islam. Gampang kan?
Jadi kalau mau tentang biografi Nabi Muhammad jangan cari di Quran, di hadis ada, di Sirah Nabawiyah ada, di Sholawat Tiba ada, banyak gitu. Monggo Bang Moto lanjut. Assalamualaikum Ya, Bang, jadi- mau tanya Bang. Waalaikumsalam. sedikit boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, Bang Dewo. Iya, jadi Al-Quran itu bukan buku porno yang bahas-bahas payudara, kuluk, biji zakar itu. Bukan begitu. Quran itu kitab suci, perintah, larangan, Allahu tuntunan. Akbar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. mau cari yang begitu-begitu, cari Ya tempat Rabb. lainnya, buku lainnya. Jangan disamain dengan kitab yang lain-lain gitu, yang bahas-bahas porno-porno atau kelamin. Monggo, Bang Moto. Ya, assalamualaikum untuk Akhi Alayubi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ada Ustadz Alayubi nih. Aduh, udah kangen ini. Masya Allah. Nah, ini guru silat ini. Bukanlah. Ini mumpung ada Ustaz mau tanya sedikit boleh ya Bang ya. Oh, enggak, monggo. Ini kapan hari sih lihat apa itu Oh, iya. yang disampaikan. Kapan hari lihat yang di apa itu loh apa Bambang Nursena mengatakan bahwasannya Ismail itu bukan dari garis mesianik. Oleh karena itu sehingga Ismail dan keturunannya termasuk Rasulullah itu ditolak oleh Yahudi karena bukan termasuk garis mesianik. Boleh dijelaskan Bang Pak Ustadz yang lainnya apa ya maksudnya yang disampaikan Bambang Nursena itu? Kalau salah, salahnya di mana? Kalau benar, kami minta untuk apa ya? Untuk pengetahuan kami untuk mengcounter subhat oleh si Adan itu. Terima kasih Ustadz. Nabi Ismail gimana? Nabi Ismail ngapain tadi? Bukan garis mesianik. Ya, kata Bambang Nursena, keturunan Abraham yaitu Ismail itu ditolak oleh Yahudi karena bukan garis mesianik itu katanya, karena dari apa itu budak ya, sehingga kan di apa kita kejadian itu kan kejadian atau apa itu yang kan diusir ya itu ya sama Ibu Hagar itu diusir ya itu ya, sehingga dan keturunannya ditolak oleh orang Yahudi karena bukan garis yang diterima adalah dari keturunan Ishak. Itu penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Bang Moto mau duluan? Silakan Chef, nanti saya tambahkan. Gini ya, terkait dengan itu, terkait dengan Nabi Ismail diusir ya, itu di kejadian kalau nggak keliru itu kalau nggak di kejadian 12, kalau nggak di kejadian 16, kalau saya nggak keliru ya, maaf kalau salah saya itu nggak apa. kalau pengusiran di kejadian 21 Kejadian 21 ya, oke. Nah, itu karena apa? Itu kalian udah tertipu yang namanya perikop. Padahal ya dalam original teksnya, dalam manuskrip Winsterlingrat Codex atau teks Mesora tidak ada sama sekali yang namanya perikop. Itu udah tertipu sama perikop. Karena terkait dengan pengusiran tersebut bukan karena saling membenci atau saling mengira atau apa-apa, tetapi cuman karena saling masalah warisan. Karena teksnya itu dikatakan yiras. Yiras artinya warisan. Seperti contoh Mazmur 37:29, "Fariqim yirsu aret wa yashkinu laqad 'alaiha." Yirsu aret wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal ardo yarisuha. Dalam bahasa Arabnya yarisuha. Dalam bahasa Ibrani yiras. Yarisuha itu cuma masalah warisan. Bukan masalah saling mengira atau saling apa-apa. Itu di kejadian 21 ya. Oke, berarti pada Sugian tahu. Saya kurang hafal ayat itu di ayat berapa, tapi yang jelas itu di kejadian. Cuman saya lupa pasal berapa. Saya pernah baca. Dari ayat 9. Nah, kejadian 21. Nah, itu kalau nggak salah nanti nanti Bang Moto bisa open cam cek teksnya ya. Itu cuman masalah warisan. Nah, terkait dengan perikop ya,
Ini kasih tahu sama lembaga Biblos Indonesia ini, kalian perlu sadar ya. Sekarang ini zaman ini sudah canggih. Tinggal dengan satu kali klik bisa kita tahu aslinya. Sedangkan dalam manuskrip Webster Leningrad Codex atau naskah teks Mesora sama sekali tidak pernah mencatat yang namanya perikop. Ya, ingat itu. Jangan mau tertipu sama perikop. Karena perikop bukan bagian dari manuskrip. Bahkan dalam original teksnya baik dari dalam Tanakh Humas ataupun Koran Yerusalem sama sekali tidak mencatat yang namanya perikop. Ya. Oke. Itu cuma terkait dengan pengusiran, itu cuma masalah warisan karena teksnya mengatakan miras. Saya tambahin ya, Ep. Monggo. Oke. Jadi begini ya. Pengusiran Ismail itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang akan dikorbankan nanti. Sarah tidak tahu kalau akan ada peristiwa pengorbanan karena sebelum ini tidak ada diberitahu ya. Itu hanya perjanjian itu ditandai dengan adanya sunat. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 17 ya, itu kan dibaca aja nanti saya sampai ayat 14 ya. Itu hanya perjanjian Tuhan, itu perjanjian sunat. Tapi ketika Hagar mengusir ini Ismail, Sarah mengusir Ismail, tidak ada hubungannya dengan pengorbanan. Enggak. Kalau Sarah tahu bahwa anaknya itu yang akan dikorbankan misalnya, tidak mungkin dia memperbolehkan tentu Ismail aja yang harus mati, bukan anaknya. Kan secara akal sehat begitu. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga Sarah ini ingin mengusir Ismail? Hak waris. Ya. Lihat, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, ini benar yang dikatakan Sueb. Hanya masalah warisan, bukan masalah nanti siapa yang akan dikorbankan, bukan itu warisan. Nah, perempuan ini memang mata duitan, ya, materialistis. Jadi ini hanya masalah itu saja. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 21 ayat 10 ya, hak waris itu tetap ada pada anak sulung. Baik dari istri yang dia cintai maupun dari istri yang tidak dia cintai. Coba Keluaran Bang Moto dibuka Bang Moto. Keluaran 21 Bang Moto. Udah siap ini. Keluaran berapa? Siap, udah siap di screen. Apa bunyinya di situ? Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Ulangan 21 ayat 15. Ulangan. Ya, Ulangan 21 ayat 15. Ulangan ya. Juga tentang hak waris itu. Nomor 15 ya. Ya. Nah, apabila seorang mempunyai dua orang istri yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Itu dia. Agar ini istri yang tidak begitu dicintai oleh Abraham, tapi anak sulung itu tetap ada pada Hagar, pada Ismail. Ini ayatnya ini. Ulangan 21 ayat 15. Keluaran 21 ayat 10 ya. Jadi jelas sekali ada hak waris Ismail. Nah, si Sarah itu mengusir Ismail hanya gara-gara itu. Takut hak warisnya diambil oleh Ismail, padahal itu haknya Ismail mengenai warisan itu. Begitu, lanjut. Ya, saya tambahkan ya mengenai kita konfirmasi. Oh ya, silakan ya. Nah, saya konfirmasi perkataan saya tadi karena saya lupa ayatnya, mumpung ada Pak Desugi karena sudah menjelma menjadi biblos. Nah, itu terkait dengan warisan tadi itu bisa dibaca, teman-teman baca pada Kejadian
pasal ke-21 nomor 10 dikatakan, Vatomer le Abraham garis ha ama hazot beet bene kilo yiras ben ha ama hazot im bene im yithaq. Ya, yiras inilah yang dimana diterjemahkan dalam lembaga Biblos Indonesia menjadi warisan. Nah, jadi terkait dengan perikop, kalau ditipu diprank sama perikop, jangan mau diprank sama perikop gitu, ya. Itu karena masalah warisan, bukan karena masalah saling berantem atau apa. Gitu. Jadi jangan mudah diprank sama perikop ya, tong. Gitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi ini tadi kan saya tambahkan sedikit yang mengenai mesianik. Ya, mesianik. Monggo lanjut. Mohon maaf tadi. Jadi gini ya, walaupun lanjut. Silakan. Ya, maaf. Ini biar nggak lupa, karena saya biasa mencatat ya, apapun itu ya maklum ya, saya profesi seorang guru biasa mencatat. Lanjut, jadi, Pak. Oh iya Pak Yubi, monggo. Ya, jadi kalau yang tangkap tadi bahwa dalam teks mesarah apa tadi yang perkub bukan bagian mesorah, darmesorah. Bahwasanya perikop itu bukan bagian dari manuskrip ya Bang, ya Ustaz ya. Bukan, itu penambahan sendiri, itu tambahan judul aja. That's right. Ya, oke, next. Di situ dalam Kejadian 21 ayat 14 tentang pengusiran Ibu Hagar dan Ismail itu, jadi bukan terkait masalah kebencian atau apa, tapi adalah masalah warisan yang dikuatkan dengan Ulangan pasal 21 ayat 15, kemudian Kejadian pasal 21 ayat 10. Ya. Ya, oke. Baik. Kemudian terima kasih, di situ saya sudah paham bahwasannya memang di Bible kan memang banyak sekali perubahan-perubahan ya. Kita paham itu. Kemudian saya tanyakan, benarkah yang disampaikan oleh Bambang Nursena bahwasannya Yahudi menolak garis Ismail karena bukan dari garis mesianik? Itu bagaimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Baik, gini mengenai garis mesianik ya. Kalau memang gini, Mesias itu sebenarnya ada dua ya, ada Mesias ben Yosef dengan Mesias ben Daud ya. Menganggap bahwa Mesias ben Yosef itu mempersiapkan lahirnya nanti Mesias ben Daud. Makanya nanti Yesus itu akan tanda kutip dilabeli dengan anak Daud gitu kan, anak Daud. Paksa jadi anak Daud. Tapi permasalahannya gini, udah gitu permasalahannya gini juga, Ustadzku semua, Ikhwan Billah. Kenapa misalnya seandainya dari keturunan Yitzhak sampai Yaakov itu adalah garis Mesias gitu ya, garis Mesias itu, kenapa Yesus itu ditolak? Bentar gitu. Bang Maisal, karena, di mute dulu, suaranya berisik Bang Maisal. Di mute dulu Bang Maisal. Ya, lanjut Bang Muto. Iya, karena gini, jika memang Bambang Nursena mempunyai alibi seperti itu, gitu kan, kenapa Yehud itu atau Yahudi itu menolak kemesiasannya ke Yesus? Karena dia tahu, misalnya ini memang garis Mesias itu dari bukan non Ismail, gitu kan? Dari di luar dari Ismail. Kenapa Yesus pun yang zera atau keturunan dari misalnya diambil genealoginya itu dari Yitzhak, kenapa dia ditolak? Kalau memang garis keturunan Mesias itu ada di sana. Oke. Gitu, Akhi. Silakan tambahkan. Ya, Masya Allah. Jadi dari penjelasannya aja saya sudah bisa, istilahnya sudah bisa menangkap bahwasanya kalau dikembalikan ulang, seandainya si Bambang Nursena itu tidak hanya monolog, berani dialog, mungkin pertanyaan ini juga mungkin akan membuat, mungkin ya saya nggak tahu, Muslim, mungkin akan membuat kelabakan juga. Jadi kalau memang yang diterima dari garis mesianik, jadi pada ininya mengapa Yesus yang notabene-nya menurut mereka dari garis Ishak itu, kenapa Yahudi juga menolak, kan begitu ya Ustaz ya? Iya. Dan apa namanya Mesias itu bukan barang baru. Kohen atau imam itu ya Mesias itu. Oke, ya. Kohen manusia. Jadi
bukan orang yang bukan apa ya bukan apa ya bukan barang baru lah ibaratnya dengan Mesias itu bukan barang baru tuh. Dan permasalahannya ketika Yesus itu Tuhan, yang namanya Mesias itu kan